Karena hari Kamis gue udah bookingin dia slot untuk open mic stand up. Open mic di Ketawa Comedy Club jam 8.20.10. Nah, Kita lihat begitu tayang bener nggak? nanti kita tayangin di sini ya kalau misalnya sound datang. Bener. Nah belakangan gue lagi mulai mau nge-gym, ya kan? Di situ gue sadar di tempat gym itu yang hal yang terberat itu bukan barber, tapi ngadepin ngajak kenalan. Ada Darth Vader apa gimana nih? Udah Vader nih. Enggak, bukan. Pompa. Suara pompa air ya. Pompa air. Toren. Suara toren. Tetangga lu mandi. Jadi kita tahu di tetangga lu gimana. Lucu banget anjir, kita bisa tahu kapan tetangga kita mandi dari bunyi toren air dia. Nah, itu dia. Son, jangan ngintip Son. Ini kayak Cartoon Karena Network gua nggak logonya kan, hitam putih. Bener. Udah kayak lantainya apa tuh? Iya. Illuminati kan Illuminati. catur lantainya Catur biasanya, lantainya. gedung-gedung Illuminati. Gue Iya. capek banget gue. Gedung Bappenas. Nah, gedung Bappenas tahu nggak bang? Tahu. Freemasonnya Indonesia kan ada di sono kan, masih ada kan? Dulu Emang jadi iya? tempat perkumpulan Freemason dulu. Iya, lantai 2-nya papan catur juga sama. Ah yang bener ah. Beneran Bener, di Jakarta ada bang. di Jakarta. Karena menulis itu bisa menghasilkan banyak produk ya sebenarnya ya. Buku apa, game juga tadi, ya kan, game game, tadi ya. ya kan. Nah, game ini juga sebenarnya sekarang udah mulai-mulai ini nih bang. Story-nya udah mulai makin pendek nih, ngerasain gak bang? Apa tuh nggak ngerti gue maksudnya. Storyline itu semakin pendek sekarang. Game tuh lebih banyak yang online misalnya, ya kan? Action gitu Action, nggak ada ceritanya, Oh, kompetitif, iya. ya kan? Kalau dulu kan game itu kan, wah yang naik-naik tuh yang storytellingnya bagus, ya kan? Tapi Gua dulu masih demen. banyak kok yang dengan storytelling baik kok. Karena kan kadang jualannya dua tuh. Gameplay apa story kan. Nah, Kadang-kadang ada yang bagus banget dua-duanya ketemu nih. Tapi ada yang memang storynya kuat. Dan itu masih banyak kalau gue ngeliat kok. Ya, Meskipun ada yang sangat inovatif ya. Elden Ring lo main ya Elden Ring? Elden Ring gue tahu. Itu kan storynya tidak dijelaskan secara eksplisit tuh. Artinya Iya. pada suatu hari ini Iya. nggak gitu. Lo dilepas ke dunianya Elden Ring dan lo disuruh ngerangkai cerita sendiri aja. Nggak ada mapnya malah ya. Gak ada masalah ya? mapnya, gak ada apa. Iya, Jadi lo nggak ada mapnya. merangkai cerita dari ketemu bosnya, lo nebak-nebak sendiri kenapa mukanya gini, kenapa bajunya gini, sama dari item-item yang lo kumpulin itu ada deskripsi item. Pada suatu hari ada ini. Jadi lo rangkai sendiri. Makanya banyak teori-teori, kan lo suka konspirasi tuh. iya. Itu teori-teori tentang Elden Ring tuh banyak di YouTube karena nggak ada yang tahu ini ceritanya apa. Oh, tapi justru itu uniknya ya justru ya. Itu uniknya. Karena biasanya game modelan Elden Ring itu story-nya kuat kan biasanya kan. Game model Elden Ring maksudnya gimana nih? Ya artinya open world ya. Yang open world lah. Ya, Iya, ya biasanya gitu. Ada naratif yang menjahit. Cuman menariknya game, dia kan sebuah medium interaktif storytelling sebenarnya itu kan. Benar-benar. Karena ada interaksinya. Nah itu yang membuat itu menjadi lebih seru lagi. Karena ketika lo berinteraksi sama dunianya, lo membangun sebuah cerita yang baru kan. Iya. Nah itu yang bikin Elden Ring jadi satu level di atas. Lo udah masuk ke dunianya, lo berinteraksi sama dunianya, lo bikin cerita lo sendiri, tapi lo nggak tahu sebenarnya yang bener tuh apa gitu. Oh. Gue lebih banyak game main yang disuapin sih, yang JRPG lah, yang Jepang. Wah gue suka banget. Suikoden lah. Kalau Legend mah Suikoden 1, 2. Coba tes bang, tes bener apa nggak dia main coba. Jangan Coba bohong tes lo. bang, tes. Bener. Lah yang Bang Radit Invest juga saya main. Bohong lo. Yang ini Eiyuden kan, Chronicle. Eiyuden Chronicle. Udah tamat. Ada nama gue nggak? Ada. Gila. Indonesia banyak tuh. Iya baca. Bang Radit sampai Indonesia kan? invest lo tuh. Di kredit game terakhirnya ya? kan. Iya ada. Boleh sedikit gak mau cerita tentang itu? Ya itu aja bahwa si kreatornya Suikoden suatu hari minta dibantuin. Dia udah nggak sama Konami, dia mau bikin game sendiri. Dia ngomong sama abang itu maksudnya? Enggak. Oh enggak. Enggak, Hebat sekali koneksinya. Enggak dong. Dia ngomong di internet. Oh di internet. Oh, iya. Gue nih loh Di forum yang gitu. dulu bikin Suikoden 1 sama 2. Iya. Sekarang gue udah gak punya perusahaan yang mempekerjakan gue, tapi gue pengen bikin sebuah game namanya Eiyuden Chronicle. Ini mirip banget sama Suikoden 1 sama 2. Iya. Mau gak bantuin gue? Gak tahu kapan dibikinnya, gak tahu. Gue lagi ngumpulin duit dulu. Kumpulin lah gue, bayar lah gue sekian buat bantuin dia. Bantuin dia, lupa pak gue pak. Itu ada 4 tahun apa 5 tahun lupa Iya, gue. lama ya? Udah nggak inget gue pak. Tiba-tiba dapat email gue. Project ini jadi dijalankan. Oh. Soalnya orang udah gak ada kan sekarang. Sebulan sebelum rilis meninggal dia. Iya, Mending. pecat tuh.
yang bikin game nih. Wah, gila, patah gila, hati gila, banget gila, anjir. gila. Itu salah satu game yang emang lu suka banget ya Bang ya? Ya tipe-tipe gitu ya. Karena Suikoden 1 dan 2 itu politik banget. Lo gak main ya? Enggak main. Dia harus ngumpulin 108 orang buat ngebantuin dia ngelawan ada kerajaan ini. Kalau Suikoden 1 dia ngelawan bapaknya sendiri karena itu ada sebuah kekaisaran yang mendominasi. Jenderal-jenderalnya itu dia anaknya jenderal, Pak. Ternyata jahat kerajaannya. Jadi anaknya mau gabung sama pemberontak karena dia nggak tega ngelihat rakyat digituin. Bapaknya pasang badan, ngebelain raja. Iya. Ini cerita nyata apa di game Nggak, ini? ini bohongan. Oh, bohongan. Lalu dia berhadapan lah sama bapaknya. Cabutlah dia, Pak. Pergi gabung sama kekuatan rebel. Apa sih pemberontak ya? Iya, Pemberontak. Bikin grup pemberontak ngelawan kerajaan. Lalu dibikin semua strategi, nyari strategi perang apa segala musik. Suikoden 1, Pak. Gue main itu SMA itu. SMP. Nah, game-game ini itu banyak juga yang kontroversial, Son. Nah, salah satunya ini Manhunt, pernah main ya? Kayak pernah deh. Jadi itu ada salah satu game dari Rockstar juga di PS1 dulu sempat terkenal banget tuh judulnya Manhunt ya kan. Jadi itu ceritanya tentang pembayaran deh kalau nggak salah. Pembayaran deh itu kalau satu Manhunt dulu rame banget tuh di. Ini saking ramenya waktu itu ya kan gara-gara ada satu move di game ini yang bisa ngebunuh orang pakai kantong plastik kresek Bang. Jadi pakai plastik kresek doang terus diginiin. Itu zaman dulu kan adalah suatu hal yang sangat haram itu ya kan. Karena orang lain bisa ngelakuin. Orang lain bisa ngelakuin dan itu kayaknya bengis banget lah gitu ya kan. Mudah diakses juga kan kayak gitu kan. Tapi ya zaman sekarang kan GTA juga main tembak. Lu siapa aja bisa lo tembak. Mentong-mentong semua itu di Cyberpunk juga gitu. Iya. Sekarang udah beda. Zaman dulu itu kayak wah sangat haram sekali ya Son itu ya. Ya tergantung kondisi masyarakat saat itu kan. Moral kan suka bergeser kanan kiri kan. Iya. Lanjut Son. Ini saya baru tahu dari riset nih. Ada game namanya Seven Sins Bang. Baru tahu dari saya. Nggak tahu. Saya aja baru dengar hari ini. Anime tahu hari gua. ini Di Netflix kayaknya ada tuh Itu Seven Deadly Sins. Deadly Sins. Seven Sins. Ini apa nih? Pakai Deadly kalau ini ya kan. Apa nih? Ini emang jorok ya pasti ya. ada ya satu game yang kebetulan saya baru baca di artikel kemarin ini gamenya ya kan. Oh dan tidak main? Enggak main sama nyentuh belum pernah ya kan. Itu game memang terlalu jorok Bang. Itu maka dari itu di ban di banyak negara juga ya soalnya. Banyak. Tapi mungkin negara Islam mayoritas ya karena itu gamenya tentang orang yang dia deketin cewek gitu-gitu doang Bang. Main game. Tapi kan banyak kayak gitu. Yang apa namanya? Contohnya apa Bang kalau banyak Bang maksudnya? Iya nggak maksud gua. Nggak maksud gua game-game yang menjurus itu kan bisa difilter juga gitu loh. Tapi ini main gamenya itu. Jadi judulnya Seven Sins itu ada banyak dosa gitu ya kan dosa ada 7 tuh kalau di kitab. Nggak selalu soal yang kayak gitu-gitu. Nggak soal kayak gitu tapi mostly ya kayak gitu. Karena dari covernya aja kalau tonggolan di sini itu jorok juga Bang covernya juga Bang. Iya itu dilarang. Itu main gamenya main storynya tuh itu Bang tentang dosa-dosa itu jadinya. Itu dilarang. Tapi lo nggak tahu ya Son ya. Gua nggak tahu. Oh iya. Ini. Saya juga nggak tahu saya juga nggak tahu. Nggak tahu kalau gue nggak tahu ada game itu. Nggak tahu ya. Jadi ada satu game juga kalau ini Bang Radit pasti tahu. Game Bully Bang. Tahu. Dari Rockstar. Tahu. Gue gak pernah main Bully. Dilarang tuh ya. Dilarang itu? Di Indonesia dilarang malah. Dilarang sih sempat. Tapi dulu pasti belinya game bajakan ya Bang Radit ya dulu. Gak tahu gue zaman PS itu. Zaman PS. Pasti bajakan ya. CD bajakan apa ya? Bajakan kan? Tapi udah tobat. Oh ya udah tobat. Tapi dulu di Melawai apa ya? Adanya game bajakan emang ya bajakan ya. Susah pernah nemu game ori kayaknya. Jadi lolos aja. Tapi sebenarnya di sini dilarang tuh gamenya. Pada saat dia keluar. Karena gamenya mempromosikan anak untuk menjadi bully Bang. Iya bener juga sih. Tapi gue di zaman itu kayak gue gak denger deh itu dilarang. Itu dilarang di zaman dimainin itu. Iya di zaman gue tahu sih dilarang. Tahu PS2. Tapi gue inget kok game-nya. Botak. Jimmy Hopkins. Tahu. Gue ngelihat itu ada lagi di Steam soalnya. Ada lagi di Steam ya? Di HP juga ada. Di HP ada sekarang udah. Berarti sekarang udah nggak di ban. Udah nggak di ban. Iya, moralnya udah berubah sekarang udah. Iya. Udah permisif ya. Iya. Son juga ada cerita ya soalnya apa yang dia main game apa? Yang CD-nya sampai dipatahin itu? Itu Bang game Jackass. Pernah denger apa? Tahu Jackass. Game Jackass main gak tapi? Gamenya nggak tahu tapi tahu seriesnya. Oh nggak tahu. Itu parah sih gamenya sih. Apa gimana? Sama dia ditungguin apa? Ya apa lu cerita aja. Lu cerita aja kan gue nungguin. Jadi game itu kan dia kadang aneh-aneh kan, maksudnya ada beberapa scene ya kan. Jadi di game itu ya sama kurang lebih sama di
filmnya. Jadi beberapa apa sih namanya ya? Challenge-nya lah. Jadi satu-satu ya dilakuin di PS itu. Misalnya lalu kenapa dipatahin? Mukulin. Enggak, pas gue lagi main kan parah kan, dia enggak pakai baju, enggak pakai celana, Siapa? cuma pakai koteka doang. Orang-orang itu yang di lalu ada di game itu. Bokap lo lihat. Ya nyokap lewat. Terus nyokap Terus ngambil langsung dipatahin itu. Begini bang mata ini sampai ngangkat kaki. Tapi ngomong dulu dong, main apa kamu Son? Iya, marah-marah. Ini kok main game gini masih gitu. Langsung gitu. Karena cowok-cowok pakai celana Kan kayak dalam mukulin alat vitalnya gitu-gitu kan. Oh, dia ngelihat. Dia ngelihat anaknya main apa nih? Ya kan, segala macem. Oh. Waktu SMP kali. Mana itu alat vital cowok lagi yang dipukul ya? Iya, wajar sih nyokap lo matahin sih. Gue lagi mau ngajarin anak gue main game yang lebih kreatif gitu loh, kayak Lego, Minecraft gitu-gitu sih. Minecraft sama Roblox biasanya kalau anak Roblox kecil ya. belum sih. Oh belum ya? Belum nanti deh Roblox kayaknya ya. Gue nggak main Roblox jadi gue nggak ngerti kulturnya. Oh. Takut salah gue. Minecraft gue paham. Jadi yang gue tahu-tahu dulu aja. Bagus sih Minecraft bagus sih. Saya juga pernah juga ada cerita tuh pernah di gitu ya kan. Kalau dulu saya Smackdown bang, ya kan. Jadi main game Smackdown waktu itu ya kan. Kan dulu kan kalau misalnya pakai karakter itu kan masuk kan ada entrance dulu kan di PS2 ya kalau misalnya ya. Ada satu yang orang Smackdown cewek ya kan. Entrance-nya seksi banget bang. Saya kan waktu itu tidak paham gitu kan. Maksudnya saya masih kecil banget, masih SD kali. Cuman kok saya lihat kok ini ngelihat entrance ini kok enak gitu maksudnya gitu kan bang. Kok menarik maksudnya? Kok menarik gitu maksudnya. Jadi saya ulang-ulang entrance-nya waktu itu. Pas saya ulang-ulang tiba-tiba pembantu saya naik lewat tangga. Terus pembantu saya ngelihat langsung astagfirullahaladzim. Langsung ngadu ke ibu saya di bawah. Bilang apa? Ini bu apa main game ini jorok banget gini. Ya udah dipatahin juga saya. Dipatahin apa disita ya? Disita. Tapi separah-parahnya WWE kayaknya gak gimana-gimana banget kan. Cuman baju kan berarti kan? Ada yang jorok banget waktu itu saya ingat banget tuh. Gambarnya kayak cuman tali gitu. Tali doang. Jadi kayak sampai ada kayak gitu. Tupis tapi tali gitu. Padahal saya nggak paham waktu itu bang, nggak paham saya. Umur masih SD apa masih kelas 1 kelas 2 gitu kan? Saya nggak paham gitu kok ini 1, menarik. 2 SD sih terlalu ekstrim sih. Gue sih nonton kayak gituan sih. Oh ini menarik gitu kan? Cuman saya nggak tahu kenapa menariknya gitu kan? Nama pemain Smackdown masih apa kan? Jacqueline apa masalah itu masih inget ya, Masuk core memory itu. Sampai sekarang masih diinget. Game paling ngaco menurut lo apa bang? Game paling ngaco. Definisi ngaco apa? Kayak zaman dulu GTA misalnya gitu kan? Wah itu game rebel banget. Enggak, gue biasa aja main GTA 5. Ya kan maksudnya gue ngelihat dari sudut pandang si protagonisnya. Berarti kita berusaha memahami alasan-alasan kenapa protagonis melakukan itu. Bukannya arti kita mendukung tindakannya ya. Tapi kita secara story kenapa dia melakukan itu, motivasinya apa. Contohnya dia merampok bank. Motivasi dia adalah soal butuh duit untuk A gitu misalnya. Oh ya udah kita ngejalin misi karena itu. Bukan berarti gue setuju ngerampok bank, ngerti gak maksud gue? Oh iya benar. Jadi karena gue penulis, karena gue storyteller juga, ketika gue menikmati game-game yang kayak gitu ya memang mencoba memahami dari sisi itu aja. Kadang-kadang kalau kita main game kayak Mass Effect, kayak game-game storytelling yang kita bisa memilih buat jadi jahat, itu kan banyak tuh. Ada. Banyak. Kayak Skyrim kan adalah pilihan-pilihan ini. Kayak gue main Baldur's Gate 3 itu dari D&D juga. Itu kan pilihannya banyak banget. Kita bahkan bisa misalnya membakar satu kota apa segala macam gitu. Tapi kita bisa juga tidak membakar. Jadi kan ada pilihan moral itu gitu. Ya secara moralitas gue mungkin gak setuju sama tindakan-tindakan karakter gue. Tapi secara story ya kita, kenapa dia ngelakuin gitu? Gue ngerti. Paham gak sih maksud gue? Paham. Kayak kita mungkin gak setuju sama Thanos kan. Dia bunuh setengah manusia. Tapi kita paham kenapa dia melakuin itu. Tapi saya ragu Bang Radit gak setuju sama Thanos. Setengah ya. Kalau random kayaknya separuh nih kan. Enggak setuju lah. Enggak setuju ya. Termasuk berarti yang ini juga Bang, yang apa yang GTA yang dia nepi terus ada cewek masuk terus mobilnya gini-gini tuh Bang Radit paham juga ya storyline di balik itu. Nah itu gue gak tahu tuh. Itu apa tuh? GTA San Andreas loh Bang Radit. Yang gue tahu ya Hot Coffee. Lah itu kan. Oh ini Hot Coffee. Oh itu Hot Coffee emang. Kan? Itu di PS biasa ada nggak Hot Coffee mod? Nggak tahu. Gue nggak tahu itu. Gue nggak bisa masuk ke dalam mobil terus habis itu gini-gini maksudnya. Nggak tahu. Joget garam dan madu maksud saya itu. Kalau The Sims gue tahu yang Woohoo. Oh iya. Yang kasur itu kan buat punya anak tuh. Tapi kalau Woohoo itu kan ada tujuannya Bang. Betul. Oh ini tujuannya nggak ada Bang. Woohoo kan tujuannya buat punya anak kan. Gue paham maksud lu. Paham dong. Iya gue paham. Ini soalnya kayak buat entertainment lah. Entertainment. Fan service sih namanya itu. Iya. Itu fan service berarti begitu ya? Harusnya sih. Tapi kalau Bang Radit lebih seneng game-game yang dari Jepang gitu ya? Bebas, gue mana aja seneng gue. Gue nggak beda-bedain dari mana developernya berasal sih. Tapi gue lebih suka sesuatu yang gue bisa tenggelam di dunianya. Contoh gue main Stardew Valley. Gue punya istri, gue punya anak di sana. Oh iya. Gue kayak orang yang tenggelam sama kehidupan gue di Stardew
Stardew Valley. Terus gue main Rune Factory sama tuh farming juga ya. Core Keeper. Jadi gue main di dalam tanah. Emang suka bertani ya berarti ya Bang Radit di game ya? Oh yang nggak bertani juga banyak sih. Kayak Civilization. Civilization. Februari keluar baru nanti. Yang 7 gue nggak tahu udah 7 apa 8 tuh kalau nggak salah. Iya udah banyak banget. Football Manager mah udahlah nggak usah ditanya. Football Manager gue udah ribuan jam gue kalau ditotalin. Path of Exile gue main. Itu game gratisan. Tapi karena gue main dan gue suka, gue nyumbang 5 juta waktu itu. Buat beli supporter pack namanya. Supporter pack paling tinggi harganya 5 juta. Udah gue bayar aja. Itu termahal yang lu keluar buat game itu Bang? Termahal yang gue keluar buat game itu. Supporter itu berarti maksudnya emang buat dukung developernya ya? Iya. Jadi lo kalau mau support kita ada package-nya. Kalau lo kasih kita duit, selain lo support kita lo dapat item-item digital ini. Nah yang 5 juta ada nama armor namanya Kitava Armor warna merah, dia nyala Pak. Dapat skinnya lah. Gue dapat skin itu, gue bayar 5 juta, gue pakai armor Kitava, gue di town hall berdiri sendirian nungguin orang-orang muji gue lewat. Nice armor bro, nice armor bro. Semalaman gue. Tapi buat nice armor bro. Terlalu cetek memang gue. Tapi buat Bang Radit maksudnya 5 juta doang spend di game tuh udah sangat irit itu menurut gue itu. Iya irit sih. Orang banyak loh yang sampai ratusan juta Emang Bang. ya? Saya punya temen Bang main game HP Bang. Habis 500 juta lebih Bang. Aduh gila sih. Main game terlalu HP. kaya itu berarti. Boros di situ dia. Paling kok kartu Pokemon juga gue spending. Kartu Pokemon mahal-mahal tuh Bang. Iya, apalagi yang digital kan. Kan gue main TCG kan. Tahu nggak? Gue udah spending banyak banget kartu Pokemon gue. Si Pokemon tiba-tiba nggak bisa dimainin. Gue harus pakai VPN. Gue malas banget pakai VPN. Dia pindah negara atau gimana yang ngeregulasi itu. Jadi kartu gue hilang semua anjir. Karena program lamanya dimatiin, dipindahin, dia migrasi gitu. Nah, gue mau main yang di HP, pack baru 3 yang keluar kan. Masih dikit. Jadi nggak terlalu seru gitu buat gue. Oh iya. Nah ngomong-ngomong soal Pokemon nih, kita pengen ngomongin soal negara asalnya Pokemon Son. Jepang ya kan. Iya. Jepang ini kan ada salah satu negara yang cukup unik nih Bang ya kan. Gimana tuh? Banyak banget sejarah-sejarahnya dan cerita-ceritanya yang ya mungkin kalau untuk kita dengar-dengar ini agak aneh gitu ya Son ya. Agak aneh-aneh. Contohnya tentang salah satu desa di Jepang yang namanya Nagoro. Jadi ada sebuah desa yang penduduknya itu lebih banyak boneka daripada manusia Bang. Lu nemu ini dari mana sih? Gue gak ngerti deh. Pulau Kucing gue tahu dan gue pengen kesana. Lo tau nggak ada Pulau Kucing? Gue belum tahu Pulau Kucing. Satu pulau isinya kucing men. Di mana itu? Di Jepang. Pernah denger Oh sih. di Jepang. Cuman pas gue lihat kesananya harus pakai kapal Pak. Oh ribet deh. Jadi agak males. Kalau pulau yang boneka ini belum pernah dengar Belum berarti? pernah dengar. Jadi ceritanya ada sebuah desa namanya Nagoro. Itu dia ada di sebuah pulau yang sama sih, mungkin kayak Pulau Kucing gitu ya, mungkin terpisah lah dari Jepang gitu. Banyak penduduknya yang dia tuh udah ada yang meninggal misalnya karena udah tua. Yang muda-muda juga bermigrasi karena mau cari kerjaan kan, akhirnya mungkin ke Tokyo atau kemana ke kota-kota besar. Sehingga penduduk di desa itu semakin lama semakin sedikit. Sampai akhirnya mencapai di titik penduduknya itu cuma 30 Bang. Sedangkan boneka di desa itu ada 350. Nah sejarahnya gimana Son? Sejarah jadi ada cewek namanya Tsukimi Ayano Bang. Ya itu dia ngerasa kesepian. Penduduknya cabut pada meninggal apa segala macam. Akhirnya dia mutusin ya udah dia bikin boneka. Jadi, sebanyak itu satu orang itu ya pelan-pelan, jadi taruh di rumahnya lah, sudut rumah. Nanti ada yang meninggal, bikin lagi boneka Bikin yang lagi. menyerupai orang yang serem. meninggal itu. Serem banget Ini boneka manusia emang. besarnya semanusia. Besarnya semanusia sih. Iya. Banyak loh Bang itu bonekanya Bang. Jadi tergantung misalnya ada orang meninggal, dia biasanya dulu suka ngapain. Ya di remake pakai boneka itu Fuck, gitu. seru banget. Ada Gimana loh ini? desa Nagoro di Jepang. Nagoro. Wah gila. Berapa itu. lama dari Tokyo itu? Wah gua gak tahu sih. Tapi dibuka buat turis. Kayaknya dibuka deh buat turis. Halloween juga, kalau Halloween rame. Rumah-rumahnya itu ada boneka-bonekanya yang udah ditata sesuai dengan ya dulu misalnya dia suka ngapain, ditata, suka duduk di depan teras. Ada yang misalnya pekerjaannya petani ditaruh situ, yang anak muda pergi misalnya diganti jadi boneka juga gitu-gitu Bang. Menarik. Mungkin gua kesana tuh. Itu gokil banget sih itu tempatnya. Itu kalau Halloween juga dijadiin Halloweenan ya, buat Halloweenan biasanya. Langsung rame tempatnya di situ. Buat uji nyali juga apa segala macam. Nanti gua pulang gua lihat deh, karena bener-bener serem juga ya. Lo bayangin gak sih kalau misalnya malam itu boneka? Ngomong-ngomong soal kesepian nih Son ya kan. Katanya salah satu job paling sepi itu adalah stand up comedian Son katanya Son. Karena sangat mudah depresi. Pekerjaan yang paling gampang sedih. Itu yang pertama komedian. Yang kedua penulis. Kedua penulis ya? Ya saya keduanya.
Katanya gitu katanya. Cuma persoalannya gue adalah gue melakukan semua karena gue suka. Persoalan gue itu doang. Jadi artinya gue nggak merasa sedih. Paham nggak maksud gue? Kayaknya karena banyak penulis yang suka rekoleksi, berpikir apa, banyak stand up komedian atau komedian yang melihat segala sesuatu tuh dengan sangat detail dan dekat dengan keresahan dia untuk dijadiin komedi. Kadang-kadang batasnya memang suka ngeblur. Jadi kebablasan. Tapi kalau gue pribadi sih enggak. Maksudnya batas mencari keresahannya itu ya. Jadi kok kayak gini ya dunia ini. Paham nggak sih? Itu banyak ya begitu ya kejadian, Bang? Nggak tahu, itu teori gue. Oh, teori lo. Teori gue. Tapi yang banyak yang bilang maksudnya bahwa pekerjaan jadi stand up comedian katanya gampang bikin depresi katanya. Setahu gue komedian in general ya. Itu kira-kira karena apa sih, Bang, kalau kayak gitu? Teori gue karena komedian itu gampang terganggu. Gampang terganggu. Iya, kalau kita nggak terganggu, kita nggak melihat hal-hal yang aneh Yang lucu ya, di benar. kehidupan sehari-hari. Benar. Argumen gue adalah mungkin ada banyak yang kebablasan terganggunya, sehingga tidak merasa bahwa dunia ini tempat yang sempurna. Oh iya Itu argumen gue. iya. Gue nggak punya basis argumennya. Iya. Gue nggak tahu benar apa enggak. Tapi menurut gue itu. Saya ada sedikit hot take sih mengenai ini sih. Apa tuh? Menurut saya Anjir, tampias ya. Lampes ya. Sampai Kata lu aman son tadi. Lagi kenceng banget kayaknya deh. Iya, gimana? Aman ya. Menurut saya nih sulit untuk menjadi bijaksana tapi lucu juga at the same time. Karena orang yang bijak sulit untuk mencari keresahan ya kan. Nggak juga sih, gini. Kalau argumen gue, definisi bijaksana itu dia tahu bahwa dia tidak sepenuhnya benar, dan ketika ada orang lain datang kebenaran dengan argumen yang lain, dia bisa memahami poin argumennya dia. Itu bijaksana. Untuk selalu tahu bahwa dia tidak selalu benar. Jadi makanya lo ngakuin sesuatu tuh terukur. Gue kayaknya nggak boleh giniin si Son deh. Kayaknya nggak boleh berlaku tidak adil buat dia deh. Karena kita bisa paham pemikiran orang lain tuh apa. Itu bijaksana buat gue. Kalau definisinya itu, maka itu bukan dua hal yang bertolak belakang antara bijaksana menjadi lucu. Karena kalau gue ngelihatnya orang bijaksana harus mau tahu POV-nya dari orang lain. Betul. Jadi hal itu akhirnya menghilangkan keresahan kita. Karena misalnya kita resah nih, misalnya wah nih orang lama banget sih di depan, itu bisa jadi materi, bener gak? Bener. Tapi karena kita bijaksana, oh ya mungkin dia begini, oh ya mungkin dia begitu. Akhirnya keresahan yang menjadi setupnya, yang buat jadi setupnya gitu, akhirnya jadi hilang. Iya, tapi kan menjadi bijaksana dengan menahan argumentasi itu dua hal yang beda. Komedi itu menjadi lucu karena ketika keresahan kita sampaikan, kita punya argumen. Tapi ketika orang bilang enggak, lu salah, sebagai orang yang bijaksana, ya mungkin gue salah. Oh oke. Benefit of the doubt ya. Tapi ini argumen gue. Mau menerima kritikan gitu ya kalau dari POV-nya. Jadi buat gue tuh dua hal yang beda ya. Tidak serta-merta bertolak belakang justru. Justru orang yang susah lucu, mungkin kalau dia terlalu menerima justru. Kalau lo terlalu menerima orangnya, menerima tuh artinya terlalu pasif. Ya susah mencari kelucuan. Karena semua lo terima. Oke. Ada gue lagi ngantri di selak orang. Ya udah gitu. Itu bukan sebuah kebijaksanaan ya begitu ya menurut Bang Radit ya. Beda. Kebijaksanaan adalah dia nyelak gue, terus gue datang, terus gue bilang ini nggak fair buat gue. Oke. Itu virtu juga. Ketika kita tahu bahwa ada yang salah. Iya. Dengan niat apa? Dengan niat mempertahankan keadilan buat gue. Karena lo berlaku tidak adil buat gue. Makanya raja yang bijaksana bisa menghukum kan. Karena ketika ada ketidakadilan yang dia lihat, dia bisa memerintahkan itu untuk dihentikan. Jadi menurut gue sih bukan dua hal yang bertolak belakang gitu. Iya. Mungkin lo lebih ke baik hati kali. Oh iya kan. Orang yang baik hati susah lucu. Kalau itu benar. Nah, kalau jatuhnya ke penerimaan, penerimaan tuh artinya kayak pasif, legowo, ya bisa jadi. Karena dia merasa ya udah. Tapi buat gue untuk menjadi seorang komedian lo harus gampang terganggu sih. Oh iya benar. Menurut gue benar. Sampai nyari-nyari nggak kadang? Enggak sih, kalau gue kan nyatet aja tiap hari. Apa yang paling menarik hari ini gue? Kayaknya hari ini isinya lo. Karena kita ada dua collab di dua tempat dan dia dua-duanya begini. Pertanyaan terakhir nih. Bang Radit ya kan, stand up comedian kenapa pada nggak betah jadi stand up comedian ya Bang Radit? Itu gimana maksudnya? Itu gimana tuh maksudnya? Maksudnya ya misalnya stand up naik terus habis itu jadi ada yang jadi aktor misalnya. Dari POV Bang Radit aja tanpa ngejudge yang lain ya maksudnya ya. Kita tuh perlu memperbaiki cara pikir soal pekerjaan menurut gue. Gimana tuh? Karena pekerjaan itu sebuah hal yang bukan sesuatu yang jadi predikat kita. Contoh gimana ya? Misalnya
gue tuh nggak pernah bilang Lu itu penulis. gitu. Gue nggak pernah bilang gue stand up comedian. Ya gue ngomong lah stand up comedian, tapi gue tidak mendefinisikan diri gue itu. Karena itu adalah pekerjaan gue. Dan pekerjaan gue banyak. Gue lebih baik mendefinisikan diri gue dari skill gue. Oh, oke. Skill gue adalah seorang storyteller yang baik. Jadi kalau ditanya Raditya Dika ini apa? Gue seorang storyteller. Oh, Kan itu skill gue. Lo tuh apa? Gue pendengar yang baik. Lo tuh apa? Gue tuh kurator hal-hal yang menarik yang orang mungkin lewat. Rekomendasi misalnya. Ya, gitu lo seorang kurator. Kurator berarti kan ada kejelian di mata segala macam. Pekerjaannya apa? YouTuber yang mengkurasi hal-hal ini. Pekerjaannya apa? Editor seorang majalah yang mengkurasi hal-hal ini. Pekerjaannya apa? Gini. Artinya pertanyaan tadi, stand up comedian kenapa pada nggak betah jadi stand up comedian? Karena core skillnya itu di komedi. Stand up comedian adalah salah satu pekerjaan dari skill itu. Berkomedi bisa di mana? TV bisa. Di film, gue berkomedi di TV. Teman-teman gue berkomedi di podcast. Teman-teman gue berkomedi di situ. Sehingga ada kemerdekaan untuk memilih duitnya datang dari mana, Pak. Bukan artinya nggak betah. Tapi definisi diri dia tuh bukan stand up comedian, tapi gitu dia adalah seorang yang ahli dalam melucu. Menurut gua. Nah, kenapa stand up comedian ahli dalam melucu? Ya, maksudnya profesi lain juga banyak ya, pelawak yang tradisional, apa segala macam, profesional. Tapi menurut gua, stand up comedy itu the purest form of comedy. Salah satu yang paling murni ya. Karena it's only you and audience. Minimal sensitivitasnya untuk mana yang lucu mana enggak. Kelatih setiap malam. Ketika dia nggak lucu, penonton nggak ketawa, dia tahu gue nggak gitu. Ketika dia lucu, penonton ketawa, oke, next gue gitu. Makanya si Mitch Hedberg, seorang stand up comedian yang kalau manggung selalu pakai kacamata hitam karena orangnya pemalu, di stand up pertamanya dia malah balik badan. Lu jangan kayak gitu ya hari Kamis ya. Dia membelakangi panggung karena takut sama penonton. Dia stand up membelakangi panggung. Legend dia. Mitch Hedberg kesel banget ketika dia pengennya jadi stand up comedian. Tapi setiap kali ditanya sama orang-orang eksekutif TV yang ditanya selalu, lo tuh apa stand up comedian? Bisa ngerjain yang lain nggak selain stand up comedy? Karena di industri di luar stand up comedian aja dicari untuk banyak hal, Pak. Penulis gitu ya. Penulis TV film, Adam Sandler kan stand up comedian dan lain-lain. Staff writer dari sebuah show. TV show, Ellen apa segala macam The itu pakai tuh. Simpsons, Conan O'Brien nulis The Simpsons dulu. Nah, dia aja kesel. Skill gue komedi yang dicari malah bukan stand up komedinya. Artinya ada demand juga dari industri. Gue pribadi ngerasa kalau nanti ada stand up comedian, wah kayaknya nih potensinya lebih menarik nih untuk gue ambil buat jadi tim kreatif atau apa. Jadi menjawab pertanyaan lo, kenapa stand up comedian nggak betah menjadi stand up comedian? Ya karena mungkin memang skillnya kepake untuk berbagai macam pekerjaan. Untuk pekerjaan yang lain gitu ya, selain stand up comedy. Walaupun kalau gue boleh milih ya, gue lebih seneng tiap hari Sabtu gue stand up sih, karena itu yang gue lakuin sekarang. Gue kan lagi tour, cerita sialku. Itu yang paling menyenangkan buat gue sebenarnya. Tour itu? Iya, di antara semua pekerjaan gue yang lain. Iya. Jadi tinggal tiap orang aja beda-beda gitu. Ada yang gue udah nggak seneng stand up, lebih seneng main film misalnya gitu. Ya terserah. Pilihan tapi kan skillnya kepake. Dia berkomedi di itu. Utamanya skill. Artinya kan dia menjual keahlian. Makanya nih kadang-kadang orang tuh, menurut gue ya, terlalu mengotak-kotakan. Iya. Baik ya. Ketika lo keluar dari kampus, gue mau kerja apa ya? Bukan, gue punya skill apa ya? Bayangkan betapa banyak pekerjaan ke unlock kalau lo peduli lo punya skill apa. Iya sih. Tapi artinya itu argumen gue. Boleh ya, boleh nggak, terserah. Tapi menurut gue betapa banyak pintu yang bisa dibuka kalau kita berhenti mendefinisikan diri kita dari pekerjaan. Karena pekerjaan bisa hilang kapan aja loh. YouTuber kita nggak pernah tahu. Bukan dari passion berarti. Nah ini lagi nih. Ini panjang lagi nih. Singkatnya aja. Lu harus punya satu skill yang spesifik. Betul, sepakat ya. Untuk punya satu skill yang spesifik, lu butuh jam yang sangat panjang. Karena semua keterampilan akan lebih baik jika dilakukan, betul? Oke. Untuk membuatnya terasa mudah kalau dilakukan, melakukan itu rasanya harus kayak main dong. Iya benar. Iya dong. Biar gak beban ya. Iya. Lo suka main game, makin sering lo main, makin jago di game itu. Tapi kan kita bermain, gitu kan. Iya benar. Maka memilih skillnya untuk lo fokuskan harus sesuatu yang dari sini, yang memang yang lo rasanya kayak main-main. Nah, larinya ke passion ke sana, Pak. Tapi kan Windah Basudara sendiri mengaku di podcast Anda sendiri apa tuh? bahwa dia udah gak kayak main game sekarang kalau di situ. Nah, itu urusan Windah itu. Itu urusan Windah. Cuman buat gua rasanya harus main kayak gue. Tapi orang kalau ngeliat rasanya harus kayak kerja. Oke. Bagi orang gue lagi kerja, Pak. Oke. Tapi buat gue itu gue lagi main.
Wah. Nah, celakanya banyak orang, misalnya gue ngomong gini, terus pulang abis kelar nonton, gue mau nyari rasanya kayak main-main, ya main game apa. Tapi kan orang lihat bukan kerja. Iya. Nggak ada nilai ekonominya. Iya. Kalau lo live stream dan lo suka, lo disawer, orang lihat lo kayak kerja kan. Iya. Ya berarti kan komplit syaratnya. Benar. Ngerasa kayak main-main itu ngebuat kita jauh jalan nih. Jauh jalannya, Jauh. benar. Kalau kita main-main, orang anggap kita main-main juga, berarti ya Nggak ada nilai ekonomi kan? nggak ada nilai ekonomi. Iya berarti ya dong. udah. Lo kan gak dibayar berarti gitu Iya, loh, iya, paham iya. gak? Ya, ini pertanyaan ultimate dia terakhir banget nih Bang nih. Bang Apa? Radit adalah seorang sutradara film yang filmnya juga banyak yang nonton ya kan, udahan. Stand up comedian, tiketnya sold out terus ya kan. Nulis bukunya bestseller terus. Terus apa yang Bang Radit gak bisa tuh pertanyaannya itu? Banyak lah nggak bisanya lah. Gue bisanya malah cuman storytelling. Ternyata cuman bisa storytellingnya tuh bisa banyak yang dikerjain berarti ya. Kalau lo punya skill spesifik dan lo tajam di situ, ya kebukanya jadi banyak kan. Wow. Makanya lo harus pilih satu skill spesifik yang mencakup banyak industri lah gitu. Soalnya Bang Radit pasti generalis kan. Generalis atau spesialis? Itu rasanya hal-hal yang gak terlalu relevan sih buat gue. Oh gitu ya. Kadang gue ngelihat ada banyak argumen lebih bagus generalis, lebih bagus spesialis. Ya kalau lagi-lagi lo cuman punya satu skill spesifik dan tajam, lo tahu dapat duit dari mana, kan jadi nggak relevan ya. Maksud gue. Nggak masalah. Paham nggak sih maksud gue? Iya. Lagian spesialisme itu kan datang dari bangkitnya industri kan. Makanya kita kuliah kan sebenarnya kita disiapkan untuk mengisi posisi kan. Itu pun juga sebelum ada revolusi informasi kan. Sekarang kan semua informasi kesempatan Internet semua ya? rata. Artinya kemerdekaan untuk belajar itu nggak hanya dari kampus kan. Walaupun gue lulusan kampus ya, tapi kan skill gue bukan dari kampus sebenarnya. Gue lulusan ilmu politik. Iya, Tapi kerjaan gue begini gitu. Belajar di luar berarti ya. Iya, artinya nggak perlu ikut kepada konformitas masyarakat untuk lo kuliah A menjadi A gitu. Oh iya. Iya, Oke, iya. terima kasih banyak kalau gitu Bang Radit Siap, sudah terima menyempatkan kasih banyak. datang ke sini. Mohon maaf ini ya, udah sempit ya kan, terus habis itu suara torrent, terus habis itu ada Aman. hujan Aman. badai ya kan. Aman. Memang cobaan untuk Bang Radit di minggu ini nih. Aman. Ketemu Son lagi. Temuson lagi ya. Udah jadi. Terima kasih banyak Bang Thank you, Radit guys. udah datang ke Good luck sini. buat semuanya. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen di video kita. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di atas 12.